dengan melihat materi yang saya kirimkan, yaitu perawatan refrigerator bagian 2. Nah, soal-soal ini semua nanti dari soal pertemuan ke-8 sampai terakhir itu masuk di dalam UAS. Mudah kan sebetulnya? Ya Pak. Ya, cara jawabnya jangan sampai ngambil dari Google di luar. Jawabnya ya referensinya pakai materi yang telah dikirimkan gitu. Ada yang jawab sekenanya itu, sekenanya dia nyari dari internet, dari Google, itu hasilnya nanti jelek. Jadi harus dari materi yang dikirimkan. Saya akan jelaskan sistem sambungan pipa yang dikenal dengan sistem flaring. Nah, itu ada di materi. Jelaskan sistem sambungan pipa yang dikenal dengan sistem swedging. Swedging. Semuanya ada. Jadi kita udah sampai pertemuan 4 kali setelah UTS, berarti 3 kali setelah UTS kita UAS. Tapi jurutek itu kadang-kadang lebih awal nentuin UAS-nya. Kadang-kadang pertemuannya belum sampai 4 bulan, kadang-kadang udah dijadwal untuk UAS. Jadi siap-siap aja. Setiap pertemuan dijawab secara baik, secara benar. Jadi pas UAS nanti nggak susah. Itu aja dikumpulin langsung di upload nanti gitu. Jadi nggak ada yang sulit ini. Coba sekarang teori kita buka, coba teori. Nah, ini apa yang dimaksud dengan istilah aktuator? Kemarin udah saya jelasin kan, waktu hari Kamis ya. Masih ingat kan? Indah, kedengaran nggak suara saya? Dengar Pak. Ya, seperti pertanyaan di teori ini, apa yang saya jelasin kemarin itu ada semua. Apa yang maksud dengan istilah aktuator? Cara jawabnya ngelihat di teksnya, teks materi yang saya kirimkan. Teks. Teori. Nah, ini. Jadi di dalam ini ada penjelasannya. Apa itu aktuator? Kalau bahasa Indonesia namanya penggerak. Di sini dijelasin mendetail. Kayak seperti yang kemarin saya jelasin. Jadi ada electrical actuator, electrical actuator itu bisa solenoid, bisa electrical motor.
aktuator sendiri penggerak itu definisinya apa? Baca ini di sini. Kalau di sini dijelasin, if a valve is used to control fluid flow, valve ini bisa dianggap sebagai aktuator. Jika katup digunakan untuk mengontrol aliran fluida, some mechanism must physically open or close the valve. Nah, itu kan saya bilang aktuator itu penggerak. Contohnya, jika katup itu sebagai penggerak digunakan untuk mengontrol aliran fluida, beberapa mekanisme secara fisik berupa buka atau tutup katup tersebut. Nah, itu bisa dibayangin bahwa itu kan sebagai penggerak gitu loh. If a heater is to warm a system, jika pemanas untuk menghangatkan sistem, some device must turn, beberapa piranti harus turn the heater on. Beberapa piranti harus menghidupkan heater pemanas, on atau off, atau mengoffkan, or vary its excitation, atau memvariasikan penguatannya atau sumbernya penguatannya. Eksitasi itu penguatan atau sumber. These are, ini semua merupakan examples of the requirement for an actuator in the process control loop. Jadi itu semua merupakan contoh-contoh dari permintaan untuk sebuah aktuator di dalam loop control proses. Jadi di dalam loop control proses. Notice the distinction of the device. Perhatikan perbedaan dari piranti from both, dari keduanya. The input control signal and the control element itself. Jadi kita harus bisa membedakan piranti dari keduanya. Satunya yaitu sinyal kontrol input, dan satunya lagi elemen kontrol untuk piranti itu sendiri, misalnya valve, katup, heater, and so on, dan lain-lainnya, seperti terlihat dalam gambar 1. Jadi actuators take on many diverse forms. Aktuator itu mengambil dalam bentuk berbagai bentuk piranti untuk should menyesuaikan the particular requirement, untuk menyesuaikan permintaan khusus of process control loop, dari loop control proses. We will consider several types of electrical and pneumatic actuators. Kita akan tetapkan beberapa tipe dari aktuator yang elektrikal dan yang pneumatik. Jadi Anda baca aja, Anda simpulkan aktuator itu apa. Soalnya ini mana soal? Jadi nomor 1 itu Anda baca dari situ.
Terus nomor 2, kebaca nggak ini teks pertanyaan yang saya paparkan ini? Kelihatan nggak, Ida? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. 2, jelaskan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Siap, kelihatan, Pak. Ya. Jelaskan apa peranan aktuator ini dalam proses control loop. Jadi jelaskan peranan dari aktuator ini, penggerak ini dalam sistem kontrol loop. Berikan contoh aktuator ini dalam bidang sistem kontrol proses. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi peranannya apa. The following paragraph berikut ini give a short description, memberikan penjelasan singkat of several common types of electrical actuators. Jadi memberikan deskripsi singkat tentang beberapa tipe umum dari aktuator elektrik. The intention is to present only. Maksud tujuannya adalah untuk menghadirkan hanya the essential feature, kelebihan-kelebihan yang utama of the devices, dari piranti-piranti ini, and not an in-depth study, dan bukan dalam bentuk studi yang mendalam of operational principle, dari prinsip cara kerjanya atau operasinya, and characteristic, dan karakteristiknya. Jadi bukan dalam studi yang mendalam, tetapi hanya tipe-tipe feature-feature yang esensial aja. Jadi kelebihan-kelebihan yang esensial, yang penting. In any specific application, dalam aplikasi yang spesifik, one would be expected, seseorang diharapkan untuk consult. Jadi dalam aplikasi yang spesifik, kita itu diharapkan untuk konsultasi detail produk, tentang produk-produk yang mendetail, tentang spesifikasi produk-produk yang mendetail, and books associated, dan buku-buku literatur yang terkait dengan each type of actuator, masing-masing tipe aktuator. Solenoid ini di dalam teknik mesin, solenoid itu pengatur udara. Jadi dia ada diagramnya, masuk berapa bukaan, keluar berapa bukaan, ada notasinya ya. Solenoid penggunaannya ya, tadi yang ditanyakan nomor 2 tadi, aplikasinya apa, penjelasannya gimana, Anda simpulkan diri aja. Solenoid, electrical motor, kemarin udah saya jelasin, motor-motor elektrikal. Motor-motor elektrikal dibagi kayak seperti yang saya jelasin, DC motor dan AC motor, masing-masing dengan kelebihannya dari kekurangannya. DC motor dibagi menjadi, jadi DC motor itu ada yang penguatan luar, ada yang penguatan dalam. Kalau penguatan dalam dibagi lagi menjadi beberapa tipe.
yaitu penguatan istilahnya motor seri, motor shunt, motor kompon. Kompon sendiri ada kompon panjang, kompon pendek. Terus kalau motor AC yaitu motor sinkron. Kemarin udah saya jelasin. Ini gambar-gambarnya. Ini gambar-gambar three phase rectifier, penyearah 3 fasa. Ini gambar 29 menyatakan itu. For high power DC motors, untuk motor-motor DC yang tenaganya besar. Implemented with SCR, diimplementasikan dengan silicon control rectifier, SCR, seperti yang kemarin saya jelasin. Terus macam-macam motor DC. Di sini dijelaskan ada shunt, ada kompon, ada seri, masing-masing dengan karakteristik masing sendiri-sendiri. Intinya adalah kalau motor seri itu untuk beban-beban yang besar dan tiba-tiba, misalnya untuk lift, hoist, itu motor seri. Kalau motor shunt untuk mengatur putaran yang membutuhkan putaran konstan. Contohnya mengendalikan mesin jahit. Contohnya motor-motor yang dipasang di motor CNC. Motor CNC itu yang ada di mesin CNC itu semuanya adalah motor DC. Nggak mungkin motor AC dipasang di tiap lengan daripada CNC untuk ngatur posisi X, Y, Z. Nah, itu intinya. Lah kalau kompon itu mengambil keuntungan dari sifat dasar dari seri dan sifat dasar dari shunt, digabung jadi satu supaya mendapatkan karakteristik yang apa yang diinginkan. Stepping motor seperti yang sudah saya jelasin minggu lalu, Kamis lalu. Stepping motor yang putarannya itu diatur menurut sudut fasa yang sudah didesain. Contoh, setiap tahap 45 derajat misalkan. Untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya untuk ngisi air galon dan lain sebagainya. Ini ada lagi jenis pneumatic actuator. Jadi aktuator yang menggunakan tenaga angin. The actuator often transits the control signal into a large force or torque as required to manipulate some control element. Aktuator itu seringkali diterjemahkan untuk mengontrol sinyal-sinyal pada gaya-gaya yang besar atau kopel-kopel yang besar seperti yang dikehendaki untuk memanipulasi beberapa elemen kontrol. The pneumatic actuator is most useful
for such translation. Jadi aktuator pneumatik ini amat bermanfaat untuk translasi yang semacam ini. The principle is based on the concept of pressure as force per unit area. Prinsip dari aktuator pneumatik didasarkan pada konsep tekanan. Jadi tekanan S, force, tekanan yang dihitung dalam satuan gaya per luasan unit area, luas dari unit. Jadi konsepnya adalah tekanan yang berbentuk gaya per unit area. If we imagine that, jika kita membayangkan bahwa a net pressure difference, perbedaan tekanan neto is applied across a diaphragm of surface area A. Jadi perbedaan tekanan yang diaplikasikan pada sebuah diafragma dengan luasan permukaan A. Then kemudian a net force X, gaya neto bekerja pada the diaphragm given, pada diafragma yang bersangkutan melalui rumus. Nah ini F sama dengan A kali P1 min P2. A itu area luas. P1 min P2 adalah perbedaan tekanan. A sebagai area atau luas daripada diafragma. F force. Kedengeran nggak nih penjelasan saya, Indah? Siap dengar, Pak. Dengar ya? Ya. Jadi soal-soal Dengar, Pak. Ya, bagus. Soal-soal ini saya ambil dari ini semua. Example berapa misalkan. Ini ini gambar pneumatik aktuator. Gambar 36, 37 pneumatik aktuator. Ini ada rumusnya lagi. Delta X sama dengan A per K kali delta P. Delta X merupakan shaft travel. Shaft travel itu perjalanan dari sumbu atau as. Delta P adalah applied gauge pressure, tekanan dasar yang digunakan. Tekanan dasar yang digunakan. Tekanan ukuran yang digunakan ya boleh. Gauge itu ukuran atau dasar. A, diafragm real, luasan dari diafragma. K, spring konstanta spring, konstanta per itu atau apalagi
dalam bahasa Indonesia? Pegas. Jadi kalau dalam buku Suparwo, spring itu diterjemahkan pegas. Jadi kata dia adalah konstanta pegas. Sampel 7. Ini udah saya berikan ini. Soalnya ketika pertemuan setelah UTS. Nah, angka-angkanya doang yang berubah. Jadi kalau ada soal-soal begini, angka-angkanya aja yang berubah. Nggak sulit. Nah, ini ada jenis lagi, hydraulic actuator. Jadi ada aktuator lagi namanya hidrolik, yaitu aktuator yang dikendalikan oleh fluida. Contoh, misalkan aktuator untuk ngatur minyak misalkan dalam suatu kendaraan, oli. Jadi tenaga hidrolis. Ini dulu juga pernah kita pelajari. We have seen that there is an upper limit. Kita telah lihat bahwa terdapat limitasi bagian atas to the force pada gaya-gaya that can be applied yang dapat diaplikasikan using gas dengan menggunakan gas as the working fluid sebagai fluida kerja. Nah, kalau misalkan menggunakan gas itu limit gayanya itu udah sangat tinggi, kita mau naikin lagi mencari gaya yang lebih besar lagi, itu kita udah nggak menggunakan gas, kita menggunakan tenaga hidrolik, yaitu tenaga fluida. Contoh penggunaan hidrolik ini di kendaraan mobil, terus pesawat, setirnya itu menggunakan tenaga hidrolik ini. Mobil maupun pesawat menggunakan tenaga hidrolik. Dengan tenaga yang sedikit bisa ngontrol tenaga yang besar sekali dayanya. Itu ya, kemarin ada pertanyaan UTS itu mengenai ini. Untuk mengendalikan setir pesawat maupun setir mobil digunakan apa? Ya ini hidrolik ini. Jadi digunakan untuk gaya-gaya yang besar sekali. Itu digunakan hidrolik. Yet there are many cases when large forces are required. Sekalipun demikian, banyak masih kasus-kasus di mana gaya-gaya yang besar dibutuhkan, yaitu menggunakan hidrolik ini. In such cases, dalam kasus-kasus seperti ini, a hydraulic actuator may be employed. Jadi dalam kasus-kasus yang seperti membutuhkan daya yang besar, aktuator hidrolik ini digunakan. The basic principle is sound and prinsip dasar terlihat dalam figure 38 pada gambar 38. Kita lihat gambar 38. Nah ini kan soalnya udah saya buat nih. Ini gambar 38 ini menggambarkan fluida hidrolik nih.
Terus ada pertanyaan nggak nih? Tinggal masukin rumus-rumus. Nih ada rumus-rumusnya. Silahkan mau tanya mengenai apa? Ini udah lengkap nih. Kawan-kawan udah lengkap, berapa ini yang datang? Hadi udah datang ya? Mati 11 Pak. Hadi Sai Putra udah datang ya Hadi ya? Muhammad Hafiz. Hadi dipanggil Hadi. Ya. Hafiz ada Pak. Oh iya, Wilkins. Ya ada Pak, Hadi hadir Pak, Hadi Pak. Ya, Hadi tidur. Wilkinson. Pak. Yang lain mana ini? Cuman 10 orang ini, gimana nih? Muhammad Hafiz hadir Pak. 10 orang baru. Cermen Pak, cermen. Permen ini gimana nih Pak? Hatta. Siapa hadir Pak? Ada Iya, hadir Pak. Hadir. Hatta ya baru 10. Kemana? Muhammad Hafiz Kita selalu ini. hadir. Muhammad Rizky Pak hadir Pak. Muhammad Rizky ya. Ini kawan kita yang lain mana? Radio Pak. Ya Aurelio. Hadi. Hadi Sai Putra. Mohon izin Pak, baterai saya habis Pak. Oh ya Hadi ya. apa? Hadi apa? Hadir dari Tobing Pak, Alfa. Jalan jelek Pak. Ya Hadi. Alfa. Wilkinson nggak hadir Pak. Siapa? Siapa Indah? Ayo. Pak, ada PR lagi Pak ya? Coba nyalain semua kameranya. Mau di screenshot. Dimasukin Ya YouTube. Pak. Biar pada terkenal. Ya biar pada terkenal. Biar bisa bayar semester ya Pak. Iya. Biar jadi bintang film. Masuk YouTube. Main film apa Pak? Ya pokoknya dilihat di YouTube yang ketahuan nanti. Ini siapa? YouTube gaming. Ntar malam mau saya masukin YouTube. Sama yang Mohon izin kemarin. Pak, baterai saya habis Pak. Arifin Pak, pinter YouTube Pak. Ya, Apa Pak dimasukin itu apaan Pak? ya YouTube. Masukin YouTube. Apaan ntar- Pak yang masukin itu Pak? Nama channelnya apa Pak? Ya semua ini foto-fotonya di screenshot. Judulnya Insinyur titik Sumaryono, cari aja. Oke siap Pak. Apa? Ya Pak. Saya, Nanti kami like dan subscribe Pak. nah Ya, Bu. itu harus di subscribe. Sama di komentar Pak dukungannya Pak. Saya kan nggak Oleh ngajar. Pak. Ya, Saya bagikan Pak, saya share. ya, saya juga ngajar macam-macam mata kuliahnya. Di situ ada Insinyur titik Sumaryono. Iya Pak, ya Pak. Iya, bisa dilihat nanti. Ini kawan-kawan kemana sih? Cuman 10. Pak, ini weekend bikin dorong Pak. Ya, Sinyalnya susah Pak. sinyalnya Pak, ya. jelek Pak. Iya Pak. Oh, Mungkin efek hujan Desember itu Pak. efek Mungkin Desember. di Gunung Baru Pak. Indah tahu. Maaf Pak, sekarang